AudioJungle. AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang tambahnya ilmu, tambah baik untuk diri kita dan tambah baik untuk semuanya, manfaat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang tambah ilmu, ya, tapi enggak nambah hidayahnya, berarti dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya bagaimana? Di antara maksudnya ilmunya nambah, kok cemasnya nambah, itu aneh. Orang kalau ilmunya nambah, seharusnya cemasnya berkurang sampai akhirnya hilang. Karena dia sudah tahu bahwasannya segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tambah tenang karena urusannya dengan Allah. Kalau punya dosa minta ampun, punya salah minta maaf. Banyak dosa tinggal tobat, kurang amal tambah amal, dan semuanya gratis. Punya salah sama orang ya tinggal datangi, ya minta maaf. Ini orang kalau punya ilmu, maka dia akan nambah amalnya, nambah usahanya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang semacam itu. Ilmunya nambah semangat untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi amin. Di antara makna ayat innallaha wa malaikatahu, di situ ada dua hal. Yang pertama Allah. Yang pertama Allah. Satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu hanya satu, enggak ada Tuhan yang lain. Di jagat raya, di alam manapun, Tuhannya hanya Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di ayat tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah. Nah yang ngomong ini siapa? Allah. Jadi Allah sedang menceritakan, memberitakan, mengabarkan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah menceritakan hal yang kedua, sesungguhnya para malaikat juga selalu bersolawat kepada Nabi. Apa artinya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Solawat itu bentuk jamak, tunggalnya as-sholah. Kalau bahasa Indonesianya sholat, ya, tunggalnya adalah sholat. Sholat itu as-sholah artinya apa? Doa, doa. Jadi Allah bersolawat, Allah lagi mendoakan. Ya Allah lagi mendoakan. Nah masa Allah berdoa? Nah artinya lantas apa? Allah mendoakan di dalam ayat tersebut
artinya Allah menganugerahkan. Ya Allah menganugerahkan tanpa henti setiap saat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganugerahkan rahmatnya, menganugerahkan karunia-Nya, memuliakannya, mengangkat derajatnya dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik pangkatnya Rasul nambah, setiap detik pujian untuk Nabi SAW nambah. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Yang kedua, Allah menceritakan malaikat yang khusus, malaikat yang mulia, senantiasa sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Lantas apa artinya malaikat bersolawat? Mendoakan Nabi. Lah doanya apa ini malaikat? Di antaranya diartikan malaikat mendoakan agar Nabi selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Nabi enggak pernah punya dosa dan tidak mungkin berbuat dosa. Yang kedua, malaikat artinya memintakan anugerah tambahan setiap saat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, artinya malaikat memuji dan memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap saat Rasulullah SAW dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan terpuji karena dipuji oleh Allah dan dipuji oleh para malaikat. Nah, terus Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Gak semua orang dipanggil. Yang iman, yang percaya dipanggil. Dan ternyata gak semua yang percaya terpanggil. Gak semua yang beriman terpanggil. Ada yang menanggapinya biasa-biasa saja. Ada yang menanggapinya dengan sangat serius. Allah lagi manggil saya. Ada apa ya Allah? Kenapa saya dipanggil? Urusannya apa? Saya dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang manggil Allah, bukan malaikat. Allah manggil secara khusus, langsung Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, duhai orang-orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, kepada para anbiya, malaikat dan seterusnya, mukminun, kalian semua sholawat dan kalian semua salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat dan salam yang banyak dan bagus. Yang banyak dan bagus, taslima. Dari situ maka ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kalau Allah lagi mengajak kelompok khusus dari umat manusia yang beriman untuk naik pangkat dengan cepat. Karena begitu perintah ini dia lakukan, maka dia langsung masuk dalam kelompok orang-orang yang bersama Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang bersama Allah bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu dia solawat pada Nabi Muhammad SAW, dia langsung masuk dalam kelompok malaikat. Kalau gini, bahasa kasarnya gini, saya anggap saja kelompok malaikat. Terus saya ngajak kalian semua, yuk pergi umroh bareng saya. Saya mau nanya, ini misal saya malaikat, saya nawari antum, yuk pergi umroh bareng saya. Umroh bareng malaikat, kira-kira keren atau enggak keren? Bangga atau enggak bangga? Bangga ya. Kelasnya naik atau enggak naik? Pangkatnya naik atau enggak naik? Modalnya tinggal apa? Umroh bareng malaikat. Betul ya? Bareng malaikat. Bayangkan ini Allah bilang, yuk bareng saya dan malaikat sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita naik pangkat. Pangkatnya apa? Min khawasil mu'minin. Masuk dalam kelompok orang beriman yang superior. Orang beriman yang khusus.
bukan orang beriman yang biasa. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu biha asyra. Lihat ini hadisnya. Ya. Siapa orang yang baca salawat Nabi sekali aja, sekali sallallahu ala Muhammad, maka Allah memberikan salam kesejahteraan buat kita 10 kali. Masya Allah. Nah kalau kita baca 1000 kali kan seberapa? 1.000.000, 10.000. Masya Allah. Kata Imamul Haddad, satu kebaikan yang datang dari Allah, satu salawat yang disampaikan oleh Allah kepada makhluk, maka cukup untuk memenuhi kebaikan di muka bumi seluruhnya. Satu saja dari Allah cukup. Bagaimana kalau itu berlipat ganda? Ya, kita bersalawat sekali, Allah kasih salawat sama kita 10 kali. Allah kasih kesejahteraan, Allah kasih kedamaian, Allah kasih ketentraman, Allah kasih segalanya. Cuman baca salawat sekali. Masya Allah. Nah bayangkan kalau kita tiap hari baca salawat 1000 kali. Masya Allah, kebaikan-kebaikan akan kita terima dari Allah Ta'ala. Nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang kita mungkin, Beb, saya baca salawatnya sudah sekian tahun, tapi nggak ada hasilnya. Istiqomah, terus istiqomah. Bukan nggak ada hasilnya. Kita ini kepingin hasilnya yang nampak gitu loh. Jadi kalau kita minta sama Allah Ta'ala rezeki, mintanya teh duit kan gitu. Padahal kita nggak sadar Allah kasih sesuatu yang kita, kalau kita mau memahami, ya Allah, pemberian Allah ini luar biasa, luar biasa. Kita nggak dikasih sama Allah penyakit corona aja, alhamdulillah. Ini kan satu nikmat dari Allah. Berkat sholawat. Itu baru satu, banyak sekali. Anak-anak kita diberikan kesehatan, rezeki kita dimudahkan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan berkat sholat. Jadi pada intinya siapa yang istiqomah sholawat, pasti Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Pasti, saya katakan, Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Nggak usah khawatir, asal istiqomah. Tanyakan setiap individu, masalah sangat serius. Aku sekarang hidup, dan pasti aku akan meninggal. Pasti aku akan menyusul. Pasti aku akan masuk liang kubur. Betul? Yakin? Pasti? Yang tidak jawab insya Allah lebih cepat. Amin. Amin. Sadari itu terus. Ini bukan main-main. Sehingga waktumu di dunia ini, yang sementara ini, yang hanya berapa tahun ini, betul-betul kau jadikan bekal untuk besok akhirat. Bukan dunia untuk dunia, dunia untuk akhirat. Dunia kaya, alhamdulillah, kekayaanku untuk akhirat. Dunia aku miskin, tidak masalah, aku tetap ibadah kepada Allah. Yang penting kuburanku selamat. Itu muslim, itu mukmin. Kasihan kalau hidup di dunia hanya untuk karir dunia, kekayaan dunia, kedudukan dunia. Berapa tahun di dunia? Apa kenikmatan dunia? Siapa yang senang di dunia? Semuanya dusta. Mata'ul ghurur. Allah pencipta dunia mengatakan semacam itu. Hanya tipuan belaka. Kelihatannya kalau sudah kaya senang. Kelihatannya kalau sudah punya kedudukan senang. Kelihatannya kalau sudah bohong. Bohong. Dusta. Kesenangan hakiki besok di akhirat. Sadar, jangan main-main dengan agama Allah. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mempersiapkan hari esok. Rizki kita sudah dijamin oleh Allah, tapi ingat, kedudukan kita besok di akhirat tidak ada jaminan dari Allah. Kau pasti surga, kau pasti selamat dari neraka, tidak ada. Kecuali dilihat apa yang kau lakukan di dunia, apa yang sudah kau jalankan di dunia. Man amila salihan falinafsih, kata Allah. Kau beramal soleh, kau berzikir, kau baca Quran, kau sedekah, kau amal soleh untuk dirimu, kata Allah. Akan dibalas oleh Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ingat, kata Allah, sewaktu kau di dunia, waman asa'a alaiha, kau maksiat, kau berbuat kemungkaran, kau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ingat, kau akan menanggung resikonya besok di akhirat.
Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Tidak. Jangan lagi laki atau perempuan. Laki atau perempuan sama di hadapan Allah. Yang ada perbedaan suatu di dunia. Dalam pembagian waris, oke. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Laki-laki dapat 2 bagian dari bagiannya perempuan. Itu dalam masalah dunia, tapi di akhirat tidak. Kalau perempuan-perempuan berbuat amal soleh, tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi wali Allah. Tidak sedikit perempuan yang menjadi wali Allah. Tidak sedikit perempuan lebih utama daripada laki-laki. Terapkan semacam ini. Hidupku untuk akhiratku, hidupku untuk kuburanku, hidupku untuk mendapatkan amal-amal soleh, sehingga aku merasakan nikmatnya, bukan sifatnya temporer, bukan sifatnya sementara, tapi besok di akhirat. Sewaktu aku masuk ke liang kubur seorang diri, ya Allah, yang pasti akan aku tempati. Tidak sedikit temanku yang sudah meninggal mendahului aku. Tidak sedikit keluargaku yang sudah berada di alam kubur. Betul? Betul. Dan pasti kita akan menyusul. Pasti? Pasti akan nyusul? Pasti? Yang muda? Apalagi yang? Betul? Ini. Yang kaya? Apalagi yang? Pasti semuanya. Ini sadari. Kalau kita sudah sadar, tanyakan sekarang, apakah sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap masuk kuburan? Siap meninggal? Siap? Dosanya sudah diampuni? Amal solehnya sudah banyak? Tanyakan pada diri kita, koreksi diri kita. Kematian nggak tahu kapan datangnya. Sekarang sehat, sekarang kuat, sekarang hebat. Tahu-tahu nanti malam sudah diumumkan namanya. Inna lillah wa inna ilaihi al-maut. Ingat semacam ini. Suatu kita akan tidur, ingat, ya Allah, aku bangun lagi apa tidak? Aku mungkin malam ini malam terakhir. Bayangkan sorga yang begitu indah, sehingga berusaha sedapat mungkin aku harus tahajud malam ini. Bayangkan neraka yang begitu dahsyatnya, pedihnya, sehingga dia cepat untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Lakukan semacam ini, jalankan semacam ini. Bukan dunia yang menjadi pemikiran kita, bukan hanya kenikmatan yang sifatnya temporer. Carilah, carilah, carilah dalam kesempatan yang sempit ini, berapa tahun ini, untuk mendapatkan kenikmatan yang sifatnya abadi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini jalannya orang-orang soleh. Ini jalannya para waliullah. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Jangan sampai jauh. Jangan sampai kita tidak sadar. Hari ini aku hadir khol. Kita kirim doa. Kita ingat mereka. Dan besok aku akan menyusul. Tolong. Semua dari kita persiapan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Diberikan itu keutamaan besar untuk umat Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat yang kita baca sangat-sangat menguntungkan kita di dunia dan besok di akhirat. Terus waktu kapan saja kita gunakan untuk salawat kepada Habibuna Muhammad. Bayangkan sewaktu di mahsyar bermiliar-miliar manusia berada di satu tempat,
di satu majlis. Habibuna Muhammad satu-satunya manusia yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat di saat yang sangat mengkhawatirkan, di saat yang sangat menakutkan, semuanya ketakutan. Hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad yang menghadap kepada Allah sehingga mendapatkan izin untuk memberikan bantuan kepada umatnya, memberikan syafaat kepada umatnya. Mereka yang banyak berbuat dosa, mereka yang berlumuran maksiat, mereka yang penuh dengan kesalahan, disitulah ketakutan akan azab Allah. Datang Habibuna Muhammad untuk memberikan syafaat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sampai Nabi mengatakan, ketahuilah syafaatku besok di akhirat untuk umatku yang bagaimana, yang dosanya bagaimana, bukan yang dosa kecil, kata Rasulullah. Mereka yang berlumuran dosa besar, aku akan berikan syafaat. Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku mereka yang berlumuran dosa besar daripada umatku. Semoga kita tidak dilupakan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa dapat bertemu dengan Rasulullah. Semoga kita dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah. Ingat kata Rasulullah, dari sekian banyak umat yang mengharapkan syafaat Rasulullah, maka Nabi katakan, yang paling berhak di antara kalian daripada umat Rasulullah dari syafaatku adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Salawat tidak keluar dari mulutnya, lagi-lagi membaca salawat, lagi-lagi salawat, lagi-lagi salawat, kecuali di hatinya ada Habibuna Muhammad, di hatinya ada Rasulullah, di hatinya cinta kepada Nabi Rasulullah, sehingga dirinya akhirnya berada di hatinya Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan lepas dari salawat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku banyak membaca salawat kepadamu, sehingga seperempat daripada waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Waktu yang aku khususkan untuk ibadah, seperempatnya aku gunakan untuk salawat kepadamu. Dijawab oleh Nabi Muhammad, bila kau tambah, niscaya hal itu lebih baik. Seperempat waktunya. Lihat, sahabat ini waktu dikatakan bila kau tambah di saya itu lebih baik, berusaha meningkatkan salawatnya kepada Rasulullah, dan akhirnya melaporkan ke Rasulullah sebagai guru besarnya, nabinya, suri tauladannya. Ya Rasulullah, aku sudah tingkatkan salawatku sehingga separuh dari waktu yang aku khususkan untuk ibadah hanya untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hebat, bagus. Tidak, tidak. Nabi Mesih mengatakan, fa in zitta, bila kau tambah, niscaya hal itu lebih baik. Ya Allah, dia ingin lebih baik, lebih baik. Nabi yang mengatakan ini, kembali ke rumahnya, berusaha dalam beberapa hari dia tingkatkan salawatnya sehingga 2/3 waktunya digunakan untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Datang lagi menghadap, ya Rasulullah, kali ini sudah 2/3 waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Nabi tetap menjawab, fa in zitta, bila kau tambah, niscaya itu lebih baik untukmu. Allahu Akbar. Kembali dia dan berusaha meningkatkan sehingga akhirnya dia katakan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kali ini semua waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idan, kalau begitu dosamu diampuni oleh Allah dan hajat-hajatmu dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah ya Allah. Selamat di dunia dan selamat besok di akhirat ya Allah. Ini Habibuna Muhammad, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jaga ini amalan. Tidak ada amalan semudah salawat. Hatimu mungkin rusak, hatimu ada godaannya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin ini. Semua amalan yang kita lakukan kalau tidak ikhlas, Allah tolak, Allah tidak terima. Ketahuilah, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, sekalipun kau tidak ikhlas, sekalipun ria, sekalipun ingin pujian orang, tetap diterima oleh Allah. Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya salawat yang pasti diterima. Terus tasbihmu kau putar, terus tasbihmu kau pegang kemana saja kau berada. Kurangi HP-mu, kurangi berita-berita yang tidak benar, kurangi permainan-permainan yang akan menghabiskan waktu. Tasbihmu, tasbihmu, tasbihmu itu mengantarkan kamu mengikuti jalannya orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad dan sampaikan salam kepadanya. Solawat yang kita berikan kepada Nabi bukanlah keperluan Nabi. Nabi juga tidak perlu pada solawat para malaikat setelah Allah bersolawat kepadanya. Solawat yang kita baca hanyalah untuk membuktikan bahwa kita mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai kasih sayang Allah kepada kita semua agar memberikan pahala kepada kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, solawat yang kita baca manfaat dan pahalanya kembali kepada kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis Nabi. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Para ulama yang menulis kitab-kitab tentang solawat seperti Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan lain-lainnya menguraikan sekian banyak khasiat yang akan diperoleh oleh orang yang membaca solawat apa saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak khasiat solawat, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 39 macam khasiat. Sementara Al-Hafidh As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi'nya menyebutkan 52 macam khasiat. Khasiat yang pertama, memperoleh solawat dari Allah. Kedua, memperoleh solawat dari malaikat. Ketiga, memperoleh solawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, penghapusan dosa-dosa. Kelima, pembersihan noda amal seseorang. Keenam, pengangkatan beberapa derajat. Ketujuh, pengampunan dosa-dosa. Kedelapan, dimohonkan ampunan oleh solawat yang dibaca. Kesembilan, dicatat 1 qiraat pahala seperti gunung Uhud. Kesepuluh, menakar pahala dengan takaran paling sempurna. Kesebelas, dicukupkan semua urusannya di dunia dan di akhirat bagi orang yang menjadikan semua doanya untuk bersolawat. Kedua belas, pelebur dosa-dosa. Ketiga belas, lebih utama daripada memerdekakan budak. Keempat belas, selamat dari segala kesusahan. Kelima belas, disaksikan Rasulullah telah berselawat. Ke-16, berhak mendapatkan syafaat. Ke-17, ridha Allah.
Ke-18, rahmat Allah. Ke-19, aman dari murka Allah. Ke-20, masuk di bawah naungan arsy. Ke-21, unggulnya amal kebaikan. Ke-22, mendatangi telaga Kautsar. Ke-23, aman dari kehausan akhirat. Ke-24, dimerdekakan dari neraka. Ke-25, lolos melewati sirat atau jembatan. Ke-26, melihat tempat duduk didekatkan dari tempat surga sebelum meninggal dunia. Ke-27, banyak memperoleh istri di surga. Ke-28, pahalanya lebih unggul dari 20 peperangan. Ke-29, bisa menjadi gantinya sedekah bagi orang yang tidak mampu. Ke-30, menjadi zakat dan kesucian dari dosa. Ke-31, harta benda akan berkembang dengan berkah sholawat. Ke-32, menjadi sebab terkabulnya 100 hajat dan bahkan lebih banyak. Ke-33, termasuk ibadah. Ke-34, amal yang paling dicintai Allah. Ke-35, penghias majelis dan pertemuan. Ke-36, menghilangkan kefakiran. Ke-37, melapangkan sumber ekonomi. Ke-38, menjadi jalan mencari tempat-tempat kebaikan. Ke-39, orang yang paling banyak membaca sholawat menjadi orang yang paling dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-40, bermanfaat bagi dirinya dan anak cucunya. Ke-41, bermanfaat bagi orang yang menerima hadiah pahala sholawat dalam lembaran catatan amalnya. Ke-42, mendekatkan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Ke-43, menjadi cahaya. Ke-44, menjadi penolong menghadapi musuh. Ke-45, membersihkan hati dari kemunafikan dan karatan. Ke-46, menjadi penyebab dicintai orang banyak. Ke-47, melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Ke-48, menghalangi orang dari gunjingan orang lain. Ke-49, termasuk amal yang paling berkah. Ke-50, tidak akan ditanya di hari kiamat. Ke-51, akan dimuliakan Nabi dengan berbagai macam kemuliaan. Dan yang terakhir, berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Demikian khasiat dan keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.